Malam ini KPUD Jakarta akan menggelar debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta mengaku telah siap untuk menghadapi debat yang digelar di G-Expo Kemayoran. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengaku sudah siap menghadapi debat perdana yang akan digelar malam ini. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mengaku tidak ada persiapan khusus menghadapi debat perdana minggu ini. Calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung mengaku siap jika dalam debat nanti diserang oleh lawan. Pramono bilang tiap pasangan calon pastinya memiliki program yang ditawarkan bagi warga Jakarta. Udah mantap, udah latihan. Permisi. Insya Allah aman. Izinnya saya udah telat sejak. Persiapan khusus tidak ada. Apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya itu bagian daripada yang perlu hal yang menjadi perhatian fokus saya. Gitu. Nggak ada yang lain kok. Jadi kalau kita learning by doing, maka semua akan menjadi mudah. Kalau bukan berangkat dari hati, mikir apalagi diajarin orang, maka omongannya akan menghafal. Dalam debat bagi saya yang paling penting, pemilih itu diberikan tawaran alternatif program. Dan saya yakin program saya pasti juga berbeda dengan calon gubernur yang lainnya. Sehingga rakyat bisa memilih. Kalau debat biasanya terlalu emosional lah. Walaupun nggak mungkin namanya ya debat, nggak ada debat juga nggak mungkin lah. Kalau saya diserang malah terima kasih gitu. Jadi bukan nggak mau saling serang, kalau saya diserang malah terima kasih. Untuk mengetahui persiapan jelang debat perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 yang akan digelar malam ini, ada jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat petang, Cindy. Cindy, jadi bagaimana nanti format debat Pilgub Jakarta malam ini? Ya Ibrahim, kalau formatnya tidak jauh berbeda dengan format debat Pilpres yang sama-sama kita saksikan di akhir tahun lalu sampai di awal tahun ini. Misalnya ada waktu 150 menit yang dibagi menjadi 6 segmen. Segmen pertama adalah pembukaan, penyampaian tata tertib, penyampaian visi, misi, dan gagasan. Kemudian segmen kedua dan ketiga adalah pendalaman oleh panelis melalui moderator. Kemudian segmen 4 dan 5 saling tanya jawab, dan segmen terakhir adalah closing statement. Di debat perdana kali ini, dari technical meeting yang sudah dilakukan antara KPUD, TV penyelenggara, dan perwakilan dari masing-masing paslon sudah disepakati, debat akan dimulai menyesuaikan dengan nomor urut. Artinya, Cawagup nomor urut 1 RK Suswono akan mendapatkan giliran yang pertama. Nah, kemudian sebenarnya tidak ada larangan yang terlalu berbeda juga dengan debat Pilpres, tapi memang ada beberapa yang disoroti. Misalnya, kalau dari KPUD meminta agar jangan ada istilah ataupun singkatan yang sulit dan tidak dipahami oleh masyarakat luas, karena untuk menjaga kualitas dan efektivitas dari jalannya debat perdana ini. Kemudian yang kedua, tidak dilarang, tapi ketika mau menggunakan gimmick tolong diingat bahwa akan mengurangi durasi juga. Dan kalau dari Bawaslu juga meminta agar tidak ada penyerangan yang bersifat personal. Itu adalah beberapa rambu-rambu yang disiapkan atau diperingatkan oleh KPUD maupun juga dari Bawaslu. Tampaknya juga belajar dari debat Pilpres 2024. Nah, kemudian kalau untuk persiapannya saat ini masih dalam persiapan, misalnya kalau dari persiapan fisik kalau kami pantau, masih dipasang red carpet, kemudian juga persiapan dalam bentuk apel pengamanan. Pengamanan ini juga jadi yang betul-betul disoroti karena aturannya ada 75 pendukung yang diperbolehkan untuk ikut dari masing-masing paslon, ditambah 30 dari tim ses, jadi per paslon bisa membawa sekitar 105 orang. Jadi totalnya ada sekitar 300 lebih. Dan ini yang menjadi alasan kenapa pengamanan dilakukan begitu berlapis-lapis. Ada 3 ring pengamanan yang disiapkan oleh 1.600 lebih personil gabungan Polri,
TNI, Pemda Jakarta, dan lain-lain. Ring 1 tentu adalah di area ballroom, kemudian ring 2 di area red carpet, dan ring 3 adalah di akses keluar masuk dari paslon. Nah, sampai saat ini tampaknya apel juga masih dilakukan, mengingat kalau dari jadwal sebenarnya dari jam 12 sampai jam 5 sore nanti memang agendanya adalah persiapan, sehingga aksesnya juga masih begitu terbatas, termasuk juga bagi media. Baru nanti dari jam 5 apabila ada pendukung yang sudah masuk ke dalam daftar 75 orang itu baru boleh masuk. Kemudian diikuti oleh masing-masing paslon. Persiapan dan debat akan berlangsung dari jam 7 malam sampai sekitar 21.30 dan diakhiri nanti akan ada konferensi pers dari KPUD maupun juga dari masing-masing paslon. Nah, kalau kita juga melihat Ibrahim dan juga saudara soal temanya, kita akan tunggu bagaimana ketiga paslon bisa betul-betul menyampaikan gagasannya, karena ini bukan cuma momen untuk menarik hati belasan persen warga Jakarta yang belum menentukan pilihan, tapi bagaimana mereka juga bisa betul-betul menyampaikan visi misi gagasan mereka, terutama untuk Jakarta yang proyeksinya tidak lagi menjadi ibu kota dalam waktu dekat. Ibrahim. Baik, terima kasih Cindy Permadi untuk laporan Anda langsung dari J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.